Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada permasalahan kali ini kita akan merubah data hasil nilai ujian semester pelajaran matematika 80 siswa. Seperti ini datanya. Ini kan akan kesulitan ya untuk melihat berapa median, berapa rata-ratanya, berapa modusnya gitu kan. Nah, tepatnya seperti apa? Maka salah satunya adalah kita harus merubah ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Gimana cara merubahnya? Nah, saya akan memandu sedikit demi sedikit bagaimana cara merubah data seperti ini, data tunggal yang banyak sekali, ke dalam tabel distribusi frekuensi sesuai dengan aturan yang baku dalam matematika. Kita akan melihat seperti apa. Oke, langsung ya. Saya berikan panduannya dari buku paket ya, dari pemerintah, bahwa untuk dapat memudahkan penggunaan data tersebut, susun data berdasarkan urutan terkecil ke terbesar. Ingat ya, dari terkecil hingga terbesar. Jadi kalian menyusun urutan data tersebut, data ini dari yang paling data kecil dulu sendiri. Di sini paling kecil adalah 38 ya. 38 ke kanan 48. 48-nya ada berapa di sini? Ada 2. 48. Kemudian kita cari lagi 48-nya mana yang satunya lagi? 48. Ada 2 ya 48-nya ini sih 48 48 dan seterusnya. Kalian diurutkan dulu ya, semuanya harus dapat sampai dengan yang terbesar yaitu 98. Ini yang terbesar, ini yang terkecil. Gitu ya. Oke, paham ya? Jadi urutkan dulu dari terbesar ke terkecil. Semuanya tidak ada yang terlewati. Setelah kita diurutkan, kita mendapatkan jangkauan data ya. Jangkauan itu ya, selisih ya antara data terbesar 98 dengan data yang terkecil 38. Berapa selisihnya? Berarti kan 60 ya itu kan. Jadi jangkauannya adalah 60 itu ya. Kemudian kita menggunakan rumus aturan Sturge ya. Seperti ini rumusnya. Bahwa K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Ini rumus Sturge. K itu adalah banyaknya kelas ya. Kelas interval, banyaknya kelas interval. N itu banyaknya data, tadi N nya 80 ya. Kita kan melihat penghitungannya ke bawah. Ini langkah ya, langkah per langkahnya harus seperti ini ya. Nah, kita akan melihat untuk data di atas diperoleh banyaknya kelas. Setelah dihitung adalah 1 ditambah 3,3 dikali log 80. 80 itu tadi jumlah seluruh datanya 80. 1 tambah 3,3 kali 1, ini log 80 gunakan kalkulator ya. Nah, ya. Kalian gunakan kalkulator yang saintifik. Nanti setelah dapat log 80 1,903 ya. Dikalikan dengan 3,3 hasil tambah 1 nilainya adalah 7,28. Kita bulatkan jadi 7 ya. Jadi di sini adalah banyaknya kelas 7. Jadi banyaknya kelas sama dengan 7. Nah, kita sudah mendapatkan banyaknya kelas sama dengan 7 ya. Oke, kita lanjutkan. Kita gunakan rumus panjang kelas sama dengan jangkauan dibagi banyaknya kelas. Kita akan melihat panjang kelasnya berapa itu ya. Jadi rentangnya ya, rentang atau intervalnya, dengan menggunakan pembagian jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas ya. Tadi kan jangkauannya kan sama dengan 60 ya, kita sudah dapat 60 dibagi 7 gitu kan. Nah, saya tuliskan sebentar. Oke, kita dapat panjang kelas sama dengan jangkauan bagi banyak kelas 60 dibagi 7, 8,57 kita buatkan ke atas. Jadinya 9 ya. Kalau panjang kelas kita pembulatannya ke atas ya, jadi jangan ke bawah gitu ya. Karena nanti akan kurang kalau ke bawah. Bawah akan kurang. Kalau yang banyaknya kelas ke bawah, supaya kita memaksimalkan dengan banyak kelas ya. Maksimalkan. Kita akan lihat selanjutnya.
Kemudian kita tuliskan percobaannya kelas pertama. Ada 7 tuh. Kan tadi kelasnya ada 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Mulainya dari terkecil kan 38 sampai dengan 9. 38-nya dihitung ya. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 44, 45, 46 sampai 46 ya. Jadi jangan 46 kurang 38, itu kalau dikurang langsung hasilnya 8. Tapi 38-nya dihitung. Jadi kita hitung. Demikian pula lanjutannya, jadi kelas kedua adalah 47 ya kan. 47-nya dihitung 47, 48 dan seterusnya sampai 9 kali sampai 9. Jadinya 55. 55 sampai 56, 56 sampai 64 itu yang kelas ketiga, dan seterusnya sampai dengan kelas terakhir 92 sampai dengan 100 gitu ya. Nah, tadi kalau dibulatkan yang panjang kelasnya, tadi kalau dibulatkan ke 8 itu nggak akan nyampe ke kelas terakhir, ke data yang terakhir. Maka kita pembulatannya panjang kelas itu adalah ke atas itu ya. Nah, seperti itu ya. Ini apa namanya? Ini kelasnya ya. Kita sudah lihat. Kemudian kita akan melihat frekuensinya ya. Kan itu namanya tabel distribusi frekuensi. Berarti harus ada tabel frekuensinya. Oke, kita lihat kelasnya sudah jadi. Kita tentukan tabel distribusi frekuensi seperti ini ya. Jadi yang tadi 38 sampai 46 itu kan, itu ada berapa itu ya, ada berapa apa namanya, datanya ada berapa itu kan, diurutkan tadi 38 sampai 46 kan cuma ada satu doang, 38 itu kan. Kemudian kita teruskan 47 sampai 55, semuanya ada berapa, kita hitung. Dan nanti apa namanya, jumlah frekuensinya itu di sini frekuensi ya, jumlahnya harus sama dengan data yang awal tadi ya, 80 ya. Kalau dia tidak sama jumlahnya, tidak kesalahan menghitung kalian ya, maka diperlukan ketelitian di sini yang di bagian frekuensinya, karena kalau tidak teliti nanti akan tidak sesuai atau tidak cocok hasilnya ya. Ya, ini adalah salah satu contoh cara ya membuat tabel distribusi frekuensi sesuai dengan aturan Sturge ya, aturan Sturge dengan menggunakan rumus. Saya ulang lagi sekali lagi, saya preview. Langkah yang pertama adalah diurutkan dulu data dari yang terkecil ke terbesar, dibuat seperti ini. Setelah diurutkan, kemudian dicarilah jangkauannya, jangkauan data, yaitu pengurangan dari data yang terbesar dikurang data yang terkecil, itu kan. Data terbesarnya dikurang data terkecil. Setelah itu masukkan ke dalam rumus Sturge untuk mencari banyaknya kelas. K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. N-nya itu banyaknya data, K itu banyaknya kelas. Setelah banyaknya kelas dapat, kita cari panjang kelasnya. Panjang kelas adalah jangkauan data dibagi dengan banyaknya kelas. Setelah ketemu panjang kelasnya, kita susun ke dalam langsung tabel distribusi frekuensi seperti ini. Dan jumlah data frekuensinya harus sama dengan data yang di awal. Oke ya. Oke, terima kasih. Semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.